Puji Tuhan, kesempatan yang baik ini kita akan sejenak merenung bagaimana sikap Raja Daud ketika dia menghadapi padang gurun atau tekanan dalam hidup. Dan ini menjadi penting dalam hidup kita karena firman Tuhan berkata, hidup kekristenan akan makin hari makin sulit. Makin hari makin besar tekanannya. Makin hari makin besar kesulitannya. Karena dikatakan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Sukar dalam arti tidak bisa ditanggulangi oleh kekuatan manusia. Contoh seperti COVID-19, tidak ada satu negara yang berkata saya mampu mengatasi. Tidak ada satu pribadi yang berkata mampu mengatasi. Tapi Tuhan mampu. Oleh sebab itu, apakah kehidupan saya dan saudara dalam menghadapi masa sukar itu, kita terbawa arus kesukaran atau kita kuat melangkah maju? Tentu firman Tuhan berkata, orang yang hidup benar, dia akan makin hari makin diberkati Tuhan. Makin hari makin maju. Bagian lain firman Tuhan berkata, seperti cahaya sampai ke remang tengah hari. Sampai luar biasa. Artinya terus meningkat. Apakah menghadapi kesulitan, meningkat situasi kondisi yang sulit? Pada kesempatan ini kita belajar pada firman Allah. Tokoh iman Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Mazmur 63 ayat 1 berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Apa sikap yang dia lakukan? Apa sikap yang dia ambil? Ketika kita renungkan, bisa jadi menjadi kerinduan kita untuk kita lakukan seperti itu dan kita diberkati Tuhan. Haleluya. Yang pertama, dalam ayat 2 dia katakan di Mazmur 63 ini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Jadi yang pertama, ketika ada kesulitan, ada tekanan, maka kita harus arahkan pandangan kepada Tuhan. Jangan sampai ada masalah membuat kita putar balik. Oh, ternyata ikut Tuhan sulit, ikut Tuhan masih sakit juga, ikut Tuhan masih ekonominya masih berat juga. Tidak seperti itu. Arahkan hati kepada Tuhan, bukan yang lain. Bahkan sebelumnya tadi, masih dalam ayat 1 atau ayat berikutnya tadi dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Jadi yang kedua, harus cari Tuhan. Ada satu kesaksian, satu jemaat yang kami layani, anak kecil kurang lebih 7 tahun waktu itu, ditabrak sepeda motor ketika dia sedang mengendarai sepeda. Lalu ketika tabrakan insiden itu terjadi, cepat-cepat anak ini dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kata dokter, kemungkinan dia hidup cuma 1%. Sebagai manusia, sebagai gembala, ketika dengar kabar itu, dalam tanda petik, hati menjadi terenyuh. Bagaimana melihat orang? Tapi ketika bapaknya ke saya, dia katakan bahwa saya yakin kalau gembala doakan, dia sembuh. Saudara, ini mustahil. 1% kemungkinan. Tapi saya berpikir, ketika dokter katakan tinggal 1%, dia lari ke gembala.
Dia lari bukan ke hal-hal yang menjadi bagian dari dunia, tapi dia lari ke Gembala. Dan kami berdoa. Puji Tuhan, minggu yang lalu anaknya telah diwisuda S1 di Universitas Udayana Bali dan dia lulus cum laude. Kenapa? Karena orang yang lari kepada Tuhan, dia alami kemenangan. Yang ketiga, ayat 3 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kalau saya dan saudara sudah alami kasih setia Tuhan yang besar, maka kita harus terus memegahkan Tuhan. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, dan lain sebagainya. Megahkan dia. Dengan kita melimpah dengan hal-hal yang megahkan Tuhan, melimpah dengan syukur, saya percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Tolong kami supaya tetap bergerak maju untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami ketika ada masalah, kami memandang kepada Tuhan. Kami haus kepadamu. Kami mencari Engkau. Dan berikutnya biarlah hidup kami terus memuji Engkau, memegahkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.